Siska dan Kak Mary di ibadah hari Minggu pelayanan anak. Adik-adik apa kabar? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya, dan kakak yakin adik-adik juga tetap semangat walaupun kita ibadahnya harus dari daring aja. Nah, Kak Mary gimana? sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita memulai ibadah. Adik-adik udah siap? Siap dong. Pasti siap ya. Sekarang kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Mars PA. Berdiri ya. Sekarang kita mau menyanyi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, berkati Tuhan ibadah hari Minggu ini, pelayanan anak. Tuhan berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan baca Alkitab. Kita buka dari Mazmur 91 ayat 1 sampai 5. Kita bacanya bergantian ya adik-adik. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit
tampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau menyanyikan dulu lagu Kitab Suci Hartaku. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan Kak Putri di sini. Kak Putri harap hari ini adik-adik semua dalam keadaan yang sehat semua ya. Hari ini adik-adik kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, mengucap syukur untuk hari ini. Kalau kami boleh lagi beribadah bersama pada minggu hari ini Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus yang mau berada di tengah-tengah kami. Berkati adik-adik layan di rumah Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini terambil dari Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya. Yang belum bisa membuka Alkitab sendiri boleh minta tolong orang tuanya atau kakaknya, tantenya, omnya, omanya. Boleh dipersiapkan ya. Ulangan 4 ayat 1 sampai 13. Mari kita baca bersama-sama. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang ada pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa yang besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil, seperti seluruh hukum ini, yang kubentangkan kepadamu hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu, dan supaya jangan semuanya itu hilang ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb
waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diberitakannya kepadamu untuk dilakukan, yakni 10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, kitab Ulangan ditulis Musa di masa akhir pelayanannya, yaitu memimpin bangsa Israel dari Mesir sampai hampir masuk ke negeri Kanaan. Kenapa disebut Ulangan? Karena kitab ini mencatat semua kisah yang sudah ada di kitab-kitab Musa sebelumnya, terutama kitab Keluaran. Kitab Ulangan ini bukan hanya pengulangan-pengulangan adik-adik, tapi juga berisi perkataan-perkataan Musa, pesan-pesan, khotbah-khotbah, nasihat, janji-janji, dan peringatan untuk orang Israel sebelum memasuki negeri Kanaan. Ulangan 4 ayat 1-13 yang sudah kita baca berisi nasihat-nasihat Musa yang diberikan untuk generasi baru bangsa Israel untuk memelihara hukum-hukum Allah sebelum memasuki negeri Kanaan. Supaya apa adik-adik? Supaya generasi baru ini tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Musa meminta agar orang-orang Israel mendengarkan dan melakukan peraturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Musa juga mengingatkan agar segala ketetapan dan peraturan dari Allah tersebut agar kita tidak boleh menambahi atau menguranginya, seperti yang tercatat di ayat 2 yang barusan kita baca. Lalu Musa juga mengingatkan segala apa yang sudah Tuhan perbuat untuk mereka, segala kebaikan-kebaikan Tuhan, segala pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel. Dan Musa juga mengingatkan mereka untuk melakukannya dengan setia. Melakukan apa? Melakukan perintah dan ketetapan Allah yang tadi Musa sudah ingatkan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang selalu patuh pada aturan? Pasti semua di sini adik-adik selalu mencoba untuk patuh ya kepada aturan-aturan yang dibuat, baik di rumah masing-masing, di sekolahnya masing-masing, maupun di gereja ataupun di sekolah minggu. Nah, kakak mau tanya nih, siapa di sini yang rumahnya punya peraturan tersendiri, peraturan khusus? Misalnya peraturan-peraturan seperti harus bangun pagi jam sekian tepat waktu, lalu setelah bangun pagi harus membereskan tempat tidur, dan lain-lain. Apabila adik-adik yang sudah besar mungkin boleh bisa membantu membersihkan rumah, membantu pekerjaan-pekerjaan mamanya di rumah ya. Nah, pastikan masing-masing di rumahnya punya peraturan yang berbeda. Misalnya ada yang di rumahnya tidak boleh pakai, kalau masuk rumahnya tidak boleh pakai sendal peraturannya, atau justru sebaliknya, kalau mau masuk ke rumah ada sendal khusus di rumah. Nah, itu kan peraturan-peraturan kecil yang dibuat oleh orang tua kita ya. Dan sekecil apapun atau dianggap sepertinya sepele peraturan tersebut, tapi kita tetap harus menaatinya dan melakukannya ya adik-adik. Nah, seperti misalnya untuk yang sekolah, pastikan kalau sekolah online kemarin misalnya, atau masih sekarang ada yang masih bersekolah online, peraturannya walaupun sekolah online di rumah, tapi tetap harus memakai seragam sekolah. Nah, itu harus dipatuhi adik-adik. Tetap harus berpakaian sekolah yang rapi, walaupun adik-adik belajarnya dari rumah melalui online, tapi kan itu peraturan yang sudah dibuat oleh sekolah, kita harus patuh gitu. Jadi
biasanya kan peraturan itu dibuat sama orang yang lebih tua atau orang yang lebih istilahnya lebih tinggi kekuasaan dari kita ya. Jadi kita harus tunduk dan taat kepada peraturan tersebut. Jadi apabila orang tua kita atau kalau di sekolah mungkin guru mengingatkan kita, menegur kita mengenai peraturan-peraturan yang sudah dibuat, kita harus dengar. Setelah itu tentu aja kita harus mematuhinya dan melakukan peraturan-peraturan tersebut. Kalau misalnya di sekolah minggu, misalnya walaupun seperti sekolah online, walaupun secara daring, secara online, adik-adik nonton di YouTube seperti sekarang, kakak harap adik-adik tetap patuh sama peraturan, yaitu duduk yang manis, pakai baju yang rapi. Nggak apa-apa kalau misalnya sesekali sambil sarapan boleh, tapi misalnya waktunya berdoa tetap harus lipat tangannya, duduk yang manis, tutup matanya. Nah, itu kan peraturan-peraturan yang dibuat oleh kakak sekolah minggu. Adik-adik harus mendengar dan melakukannya. Nah, sama seperti yang Musa lakukan tadi di bacaan kita tadi, Musa mengingatkan kepada generasi baru bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Allah, bahwa mereka harus selalu ingat, selalu taat kepada peraturan dan ketetapan-ketetapan Allah. Tidak boleh menambahi, tidak boleh mengurangi apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada mereka. Lalu Musa juga mengingatkan bahwa kita harus ingat, mereka harus ingat kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan sudah memberkati mereka, menuntun mereka melalui Musa untuk dari Mesir untuk masuk ke tanah Kanaan. Lalu yang paling penting juga, salah satu yang penting juga, kita harus melakukan segala peraturan dan ketetapan itu dengan setia. Nah, sama seperti halnya adik-adik ini adalah generasi penerus bangsa, generasi penerus gereja. Jadi kita juga harus taat kepada peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan yang udah diberikan kepada kita. Nah, apabila orang tua kita atau orang yang istilahnya kuasanya lebih tinggi dari kita mengingatkan, seperti yang tadi kakak bilang, misalnya peraturan di rumah atau di sekolah minggu, adik-adik harus dengar dan melakukannya. Seperti di masa pandemi ini kan ada peraturan yang harus kita patuhi, yaitu 5M. Siapa di sini yang tahu 5M? Oke, boleh komen di bawah ya adik-adik, apa sih 5M itu? Kita harus patuh kepada protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, salah satunya untuk kalau misalnya keluar kita harus memakai masker. Nah, nanti kalau misalnya adik-adik lagi main di luar nih, tiba-tiba orang tuanya mengingatkan, mau kemana? Ayo pakai masker dulu. Atau sebelum berangkat misalnya mau sekolah atau mau bermain di luar, orang tuanya mengingatkan, ayo jangan lupa pakai masker. Adik-adik harus dengar dan harus patuhi. Lakukan dengan setia. Jangan udah dipakai masker di rumah, di luar turunin maskernya, masukin ke kantong. Tidak boleh adik-adik. Harus taat dengan protokol yang sudah diberikan kepada kita. Harus melakukannya dengan setia, pakai terus walaupun mungkin tidak nyaman memang, tapi demi kebaikan kita bersama, demi kepentingan kita bersama, ya adik-adik harus patuh gitu. Dan sebaliknya juga, adik-adik apabila melihat temannya yang mungkin tidak taat kepada prokes, protokol kesehatan, tidak mau pakai masker, sebaiknya adik-adik nggak boleh ragu untuk mengingatkan, kamu kok nggak pakai maskernya,
ayo maskernya dipakai yang benar gitu. Misalnya dari mana-mana habis pegang apa, yuk cuci tangan dulu sebelum makan gitu. Atau misalnya lagi bermain di luar, kalau udah terlalu ramai sebaiknya main aja di rumah masing-masing gitu. Ya walaupun mungkin buat adik-adik ini sesuatu yang sulit karena masa-masanya umur-umurnya adik-adik lagi senang bermain di luar, tapi balik lagi ini peraturan dan ketetapan dari pemerintah untuk mentaati prokes 5M tadi. Adik-adik harus mentaatinya, melakukannya dengan setia demi kebaikan kita bersama. Nah adik-adik, marilah kita menjadi generasi yang patuh akan ketetapan dan perintah dari Allah. Karena apabila kita sudah menjadi anak yang patuh kepada firman Tuhan, pasti adik-adik menjadi pribadi yang patuh akan segala peraturan apapun yang adik-adik terima, baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan sekitar. Karena berkat Tuhan pasti akan diberikan kepada orang yang taat kepada perintah dan ketetapan dari Allah. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita mau meresponnya dengan menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Yuk adik-adik berdiri, karena kita akan menyanyikannya dengan gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari adik-adik duduk yang manis, kelipat tangannya. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Tutup matanya, 1, 2, 3, kita berdoa ya. Bapa di sorga, mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, boleh kami beribadah bersama pada hari ini, walaupun masih lagi dalam ibadah online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan udah tentukan waktu yang terbaik buat kami Tuhan, untuk nanti boleh beribadah bersama-sama lagi, untuk bertemu lagi bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu. Bapa mengucap syukur untuk segala yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau berdoa untuk pemerintah Tuhan, kalau untuk peraturan vaksin yang sedang diberlakukan sekarang Tuhan, mengucap syukur kalau segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar, supaya pandemi ini segera usai Tuhan. Berdoa juga untuk gereja kami Tuhan di tengah pandemi ini, supaya tetap boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Berdoa juga untuk Komisi Pelayanan Anak Tuhan, dari kakak layan, pengurus, adik layan Tuhan. Tuhan kiranya mau kasih kami semua kesehatan, kekuatan Tuhan, hati yang penuh sukacita, walaupun kami belum boleh untuk bertemu secara tatap muka secara langsung, tapi tidak menghilangkan rasa sukacita kami. Berdoa juga untuk orang tua kami Tuhan, yang mendampingi kami selama ini Tuhan, apalagi untuk adik-adik yang di rumah bersekolah online. Tuhan Yesus yang kasih kesabaran Tuhan untuk orang-orang tua kami, kesehatan juga Tuhan untuk orang tua kami. Berdoa buat adik-adik kami yang Tuhan, yang sekarang mungkin sudah percobaan untuk sekolah tatap muka. Jagai kami semua Tuhan, lindungi kami semua Tuhan, sekolah kami, guru-guru, teman-teman yang kami temui Tuhan, mau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh taat
dan patuh kepada protokol kesehatan, sehingga kami semua Tuhan boleh dalam keadaan yang sehat-sehat saja Tuhan. Kegiatan sekolah tatap muka boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Bapa, banyak yang ingin kami pohonkan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Kau tahu isi hati kami masing-masing Tuhan. Mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami untuk selalu taat dan patuh Tuhan akan firman-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh menjadi anak-anak, generasi penerus bangsa, penerus gereja yang taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Oh ya adik-adik, jangan lupa minta tolong papa mamanya untuk men-scan QR yang ada di layar adik-adik. Atau adik-adik bisa juga menitipkan pada mama papa yang akan ke gereja untuk memberikan persembahan. Nah, sebelum kita memberikan persembahan, kita membaca Alkitab dulu dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita menyanyikan lagu Kuberi Persembahan bait 1 dan bait yang ketiga. Adik-adik, sekarang kita akan doakan persembahan. Semuanya berdiri ya adik-adik. Kita doakan persembahan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik dan Kak Mary, ibadah kita sudah hampir selesai. Nah adik-adik, sebelum kita menerima berkat, kakak ajak adik-adik untuk berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit Tidak Menanam. Pakai gerakan ya. Adik-adik, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kakak undang adik-adik sekalian untuk bangkit berdiri untuk kita menerima doa berkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengucap syukur untuk ibadah ini Tuhan, yang Tuhan telah pimpin dari awal pertengahan hingga akhir. Kiranya apa yang kami dengar pada hari ini Tuhan boleh menjadi pedoman hidup bagi kami semua. Kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari.
Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan Putranya melalui perantaraan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sudah selesai. Nah, adik-adik jangan lupa ya tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak, dan juga apa Kak Fiska? Tetap semangat Kak Mary tentunya untuk belajar, rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan setiap minggu ikut ibadah PA ya. Nah sekarang kakak-kakak mau pamit. Kak Friska Dan Kak Mary mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tidak